Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masih berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai wujud benda. 2. Mengkonversi satuan kilometer ke meter. 3. Gerakan lemah dan kuat dalam tarian. Selanjutnya anak-anak, manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang berbentuk di alam, dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Ayo membaca. Anak-anak, kita akan membaca tentang wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Wujud benda terbagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Oke, kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, benda padat apa anak-anak? Ya, ada panci, kompor, sendok, penggorengan, baskom. Benda cair, air, minyak goreng, cuka, kecap. 5. Saus. Benda gas, 1 uap air, 2 gas. Amati lingkungan sekolahmu, kamu tentu dapat menemukan benda-benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Benda padat, ada kursi, meja, papan tulis, ada buku, penggaris. Benda cair, air minum, ada tinta pulpen, ada susu. Benda gas, ada udara, oksigen, 3 asap. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Yang pertama, benda cair, benda padat, dan benda gas. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Ya, kalau benda padat ada kayu, batu, besi. Lalu ada benda cair yaitu air, susu, kecap maupun sirup. Yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Ada oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen oksida. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer, km, dan meter.
adalah satuan untuk menyatakan jarak. Oke, 1 km sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km, 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan M? 5 km, 300 meter. Sama dengan titik-titik meter. Ya, kita jadikan dulu 5 km berapa meter? Berarti dikali 1000. 5 dikali 1000 sama dengan 5000 meter. Jadi 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Selanjutnya rumah Siti ke sekolah sama dengan 5 km 100 meter. Ya, kita ubah dulu 5 km 100 meter sama dengan meter. Ya, 5 km berarti 5000 meter ditambah 100 meter sama dengan 5100 meter. Rumah Udin ke kantor pos 2 km 850 meter. 2 km 850 meter. 2 km sama dengan dijadikan meter 2000 meter ditambah 8500 meter sama dengan 2850 meter. Selanjutnya rumah Siti ke rumah Udin 6 km 350 meter. 6 km dijadikan meter dikali 1000 menjadi 6000 meter ditambah 350 meter sama dengan 6350 meter. Rumah Siti ke pasar 6 km 50 meter. Oke, kita ubah ke meter. 6 km dikali 1000 jadi 6000 meter ditambah 50 meter sama dengan 6050 meter. Selanjutnya rumah Udin ke pasar 10 km dijadikan meter jadi 10 dikali 1000 sama dengan 10.000 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Oke, ini adalah altimeter. Selanjutnya ada pesawat. Di sini nomor 1, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Oke, 3000 meter kita jadikan kilometer. Berarti ia dibagi 1000, 3000 dibagi 1000 sama dengan, oke, kita coret angka nolnya. Oke, selanjutnya 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi 3000 meter sama dengan 3 meter. Jadi ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer adalah 3 kilometer. Selanjutnya nomor 2, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? 4325 meter sama dengan 4000 meter ditambah 325 meter. Kita ubah 4000 meter berapa kilometer?
Oke, 4000 dibagi 1000 sama dengan, kita coret nolnya yang belakang, lalu yang kedua, selanjutnya yang ketiga, 4 dibagi 1 sama dengan 4 km. Jadi ukurannya 4 km 325 meter. Jadi ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer adalah 4 km 325 meter. Nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Oke, 4 km 325 dikurangi 3 km. 4 km dikurangi 3 km, lalu 325 meter. Yang pertama kita hitung 4 km dikurangi 3 km sama dengan 1 km, sisanya 325 meter. Jadi ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer adalah 1 km 325 meter. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak, udara yang berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut, gerakan angin sepoi-sepoi bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Seperti ini, anak bergerak lambat. Ada juga anak bergerak cepat. Ada juga anak bergerak berputar. Selanjutnya, dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah dalam antarian. Selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki, gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Oke, seperti ini. Di pembelajaran 2, kita akan belajar mengenai massa dan volume benda. 2, melengkapi sebuah kalimat. 3, gerakan memantulkan dan menangkap bola. Selanjutnya, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Oke, itu. Selanjutnya, simaklah percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru, anak-anak perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Siti, massa Bu? Apakah massa itu Bu? Ibu guru, yuk lakukan percobaan bersama, letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Udin, bola basket lebih berat Bu. Ibu guru, benar Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Siti, jadi bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar?
Ibu guru, benar Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Oke, ada timbangan, ada juga neraca ya. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini, lingkari pernyataan yang benar. Tahukah kamu anak-anak, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Selanjutnya, dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan berapa beratmu, adapun yang benar berapa massamu. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama. Sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Contohnya seperti ini, ada ukuran akuarium. Ya, ini yang A. Ada juga yang B. Ternyata volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dan kelompokmu. Oke, di sini ada alat bahan dan bahannya yaitu gelas ukur, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, air, balon 2 buah. Langkah-langkah percobaan: isilah gelas ukur dengan air, masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Oke, seperti itu. Selanjutnya, apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Ya, di sini ada yang masih sebelum. Berarti sebelumnya ukurannya air masih sedikit. Setelah itu dimasukkan benda padat. Setelah itu dimasukkan benda padat, volumenya air naik maka lebih banyak. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml, kemudian tambahkanlah hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Oke, di situ. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Oke, di situ sebelum air mengalir ke tempat yang rendah, meresap bila diletakkan di benda yang bisa meresap. Contohnya spons. Setelah itu sesudah air yang mengikuti bentuk gelas tergantung volume air awal. Volumenya Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Pertama, sebelum ditiup, balon memiliki volume yang sedikit. Dan sesudah ditiup balon, kita meniupkan gas sehingga volume balon menjadi bertambah. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, atau gas ya. Bisa sampai balik.
Benda mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki massa dan volume. Dayu sedang memperhatikan aneka bola. Berikut ini, pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantulkan paling tinggi? Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantulkan kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantulkan dan menangkap bola. Latihan 1. Memantulkan bola kepada teman. 2. Latihan yang kedua, memantulkan bola ke lantai. Latihan ketiga, memantulkan bola sambil berjalan. Selanjutnya, Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian, Edo dan Penny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Penny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ya, pastinya ada ya. Selanjutnya latihan soal. Nomor yang pertama, sebutkan 3 wujud benda dan berilah contohnya sampai nomor 5. Sampai tulis, anak-anak tulis di buku tulis tema masing-masing. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.